dalam bahasa lokal. Sebab kitab itu dulu diajarkan di Madinah. Kan kecil orang, Ustaz tuh masih di Madinah. Nah, Madinah dulu emangnya belain Madinah kini. Dulu orang mengaji kok dulu. Judul kitabnya At-Tuffah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diterjemahkan barangkali hadiah yang dikirimkan untuk ruhaniyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekitar 9 halaman ya. Tapi semua thariqat, semua ajaran-ajaran tauhid versi rohani itu merujuk ke kitab ini. Maka kami agendakan bukan di luar surau, tapi di dalam surau. Jadi yang paling mengagetkan apa? Betullah kata Nabi dalam hadis yang sahih, innallaha yu'ayyidu hadzal din birajul fajir. Kadang-kadang Allah itu menguatkan agama itu bukan dengan orang beriman, tapi dengan adanya orang yang fajir. Mungkin dia disebut fajir, orang yang suka minum tua, pemabuk, tapi dia punya satu keahlian yang bisa menyelamatkan manuskrip-manuskrip, tulisan-tulisan kuno yang dulu ditulis oleh ulama-ulama kita. Barangkali kalau ingin berpikir positif mengenai kok Indonesia dijajah sekian tahun, itu ada hikmahnya Bapak Ibu. Kitab-kitab karya ulama atau yang dipakai ulama selama 2 atau 3 abad itu diselamatkan oleh Belanda. Mereka ingin jadikan itu sebagai harta rampasan perang, tapi yang terjadi adalah itu menyelamatkan semua karya-karya ulama-ulama kita. Sehingga ketika orang mengklaim Islam yang masuk ke negeri ini coraknya ini lewat penjajahan, enggak, ternyata lewat jalur keilmuan tasawuf. Yang hari ini sayang sekali kawan-kawan kami pendakwah muda banyak yang kemudian enggak tahu apa tidak faham atau enggak mau faham atau emang sudah salah faham. Akhirnya menyerang tasawuf membabi buta, dan nggak jarang mereka mengatakan bertasawuf itu zindiq, gila ya. Dan itu menyedihkan ya. Padahal kalau kawan-kawan ini kan ada beberapa yang Azhari ya, teman-teman Azhar, Ustadz Habib LC, kawan Abu Muslim, Ustadz Burhan, Buya Burhan, LCMA, walaupun imam dulu di Kairo, di kotanya, di masjid, cuma nggak pernah pamer, diam-diam aja. Ada Ustazah Rini dan kawan-kawan Ustazah di Pasir ya, ada teman-teman sekalian, ada dari Canduang, ya dari mana ya? Ya. Banyak, kamu tidak bisa sebutkan satu-satu. Kalau kita kemudian melihat Al-Azhar, NU, Muhammadiyah, melihat Zaituniah, Jamiah Zaituniah di Tunis, sampai ke Darul Hadis di Maroko, dan Darul Hadis yang ada di Damaskus, itu kajian hadis di masjid, semuanya berakidah Ahlus Sunnah dengan manhaj Imam Asy'ari. Belajar sifat 20 Pak, Allah wujud kidam baku, ambu ulang-ulang kok supaya masuk ke alam bawah sadar Pak. Kini mereka dengan terang-terangan lewat media sosial kah, lewat langsung kah, kemudian mengatakan Asy'ariyah itu ajaran sesat. Dan ambu ingin mengetuk hati para ustadz, para buya, para masyaikh, para aktivis, para pencinta ajaran Ahlus Sunnah. Mau diam? Diam gitu. Orang mengatakan Asy'ariyah sesat, mau diam? Atau kita harus berbuat yang positif? Kita harus berbuat positif. Mereka menguasai media, kita buat media ala kadarnya lah. Mereka kajian kitab. Tuan mana kitab kita sama mereka ya? Banyakkan mana sanad kita sama mereka? Kita bisa begitu ntar. Jadi
bukan mau cari lawan, kita yang ditantang oleh mereka. Mungkin itu cara Allah supaya membangunkan orang-orang Ahlussunnah yang lagi tertidur, asik dengan masa lalu, ya. Masa lalu yang gemilang. Dulu gemilang. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, kawan-kawan, para asatiz, jadi kitab Iko dulu dipelajari di Madinah oleh Syekh Abdul Rauf dari Singkil. Dari Singkil, ya, As-Singkili. Kalau Profesor Dr. Oman menyebutnya Al-Barusi atau Al-Jawi. Al-Jawi saya ingat ya, beliau menyebutkan. Al-Jawi itu bukan berarti orang Jawa. Al-Jawi itu negeri Nusantara. Di Nusantara itu dulu nggak ada istilah urusannya dengan politik. Sampai ke Malaysia sampai hari ini mereka nyebut Nusantara. Cuma karena sudah ternodai oleh politik, jadi sempat nggak enak menyebut Nusantara. Akhirnya disertasi tesis S2 kami tentang akidah ulama Sufi itu belum kita publish. Sebab judulnya Akidah Ulama Tasawuf di Nusantara, sebelum Nusantara jadi politisasi. Ketika kita mau terbitkan, lagi masalah nih, jadi tahan dulu. Itu masalah itu, politisasi, ya. Dan politik itu memang jahatnya bukan main. Dan banyak buya-buya tarekat ikut kena hoax itu masalahnya. Kok nggak pakai basiroh, katanya pakai punya mata batin, ya kan? Diuji mata batinnya itu. Imam Sya'rani sering mengatakan dan kami sering menukil itu. Di zaman dulu, zaman diktator, itu para sufi, para wali Allah pun jarang mengingkari pemerintah. Meskipun mereka kemudian nggak suka. Paling mereka kasih nasihat, bukan malah mendoakan keburukan atau ngajak bugot, ya. Ngajak mengisiskan Indonesia. Enggak, kita nggak mau itu. Itu bahaya itu, ya. Dalam akidah Ahlussunnah itu berbahaya. Akidah Ahlussunnah mengajarkan tidak boleh berontak meskipun pemimpin zalim. Apa sebab? Pemberontakan lebih zalim daripada pemimpin yang zalim. Mau bukti? Mau bukti? Lihat Suriah. Sudah berapa tahun? Hancur. Dan yang paling menggenaskan apa? Semangat donasi Indonesia ini gampang tersentuh, gampang ngasih donasi. Ngasih donasi ke salah satu lembaga itu bukan lembaga fundraising, nggak dapat izin. Dikirim ke sana, nyampainya ke gerakan teroris. Dan itu mengerikan Bapak Ibu. Itu kalau diperkarakan bahaya, kasihan sama ustadznya baik aslinya. Cuma mungkin kebawa, ya. Jadi akidah Ahlussunnah itu dimulai dengan sifat Allah, diakhiri dengan bab pemerintahan. Jadi pemerintahan yang nggak zalim itu cuma satu, Rasulullah yang mewarisi kemudian ke Imam Mahdi. Selain itu, Abu Bakar pun tidak disukai oleh Fatimah. Umar konflik dengan beberapa keluarga Ali. Utsman konflik dengan beberapa keluarga yang lain. Ali tengkar dengan Muawiyah, itu sahabat dijamin surga. Jadi saya nggak percaya, kami tidak percaya ada pemerintahan yang adil sebelum muncul Imam akhir zaman itu, ya. Dan itu hadisnya sahih semua. Nah, bila munculnya barangkali nggak lama, ya, sebab virus fitnah global itu adalah awal dari kezaliman internasional yang global. Tinggal nunggu, ya, insya Allah. Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah, para asatiz,